Yes, senang sekali nih. Hari ini saya bisa ketemu dengan sosok yang sangat luar biasa di Majalengka On Air. Tentu saja review destinasi wisata Majalengka. Selamat sore Pak Oke, Andri. selamat sore Nisa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, senang banget nih. Setelah sekian purnama, akhirnya kita bisa ketemu berhadapan-hadapan seperti ini ya. Iya, udah lama ya. Udah lama banget ya. Banget ya. Kita udah Setahun jarang. 2 tahun. Mungkin lebih? Oh enggak. Lebih. Saya seingat saya sih memang sudah lumayan lama ya. Lumayan. Oke. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai atau juga mereview tentang destinasi wisata di Majalengka bersama dengan IFTA, Indonesian Fighters Tourism Association. Nah, sudah bersama dengan Pak Andri. Iya. Berarti saya harus banyak bertanya mengenai apa itu IFTA. Ini di awal jumpa langsung to the point gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Oke. Tapi memang senang yang to the point atau senang yang memang harus ngalor ngidul dulu, Pak? Terserah sih. Oh, bisa menyesuaikan tergantung ya? ibu. Oh, ibu, aku dipanggil ibu. Oh, ibu ya. Bapak ya. saya belum kumisan. Oh iya. Oke, balik lagi nih. IFTA, Yeah. Indonesian Fighters Tourism Association. Ini keren banget bahasa Inggris ya. Oh, iya. Untung saya udah latihan dari 2 bulan yang lalu jadi lumayan fasih. Iya. Jadi IFTA ini apa sih Pak Andri? Jadi sebenarnya kita itu adalah kelompok orang-orang pejuang lah istilahnya. Bukan fighter berantem, tapi memang untuk berjuang untuk membangun bangkitnya wisata di Indonesia. Wow. Jadi udah cara untuk membangkitkannya kan berbagai macam cara. Betul. Gitu ya. Jadi kita banyak berkumpul dari berbagai daerah. Paling minimal itu satu daerah itu ada 1, 2 orang, 3 orang yang ikut gabung kita gitu. Oke. Jadi tidak, memang agak berbedanya adalah kita ini tidak ada istilah DPC gitu. Gitu. Jadi lebih kepada universal ya. satu kesatuan secara nasional gitu. Wow. Dan visi misinya sendiri? Ya, visi misinya kita itu memang untuk membangkitkan, intinya sebenarnya bagaimana kita membangkitkan wisata di Indonesia, terutama destinasi yang memang belum ramai. Jadi kan ada beberapa daerah-daerah yang belum ramai, yang sudah ada mungkin Bali, udah Lombok udah ramai, tapi Udah jangan dikata. Ya, nggak usah. Ini kita berjuang untuk membangkitkan wisata-wisata yang di luar itu. Oke. Jadi itu yang paling utama, dan mencoba untuk membantu para fighter di daerah ingin bagaimana sih untuk meningkatkan Wisata. tersebut dari kacamata kita sebagai kebanyakan pemasar. Oke, berarti yang jual wisata-wisata ini ya. Iya. Dari porsi keanggotaan kita itu ada 60% itu adalah mereka personal yang mempunyai perusahaan tour and travel. Wow. 60%. Sisanya ada akademisi, ada wartawan juga ada juga mungkin investor dan lain, ada transportasi juga ada, macam-macam. Dan Pak Andri Tour guide sendiri ya. duduk sebagai apa di IFTA ini? Saya sebagai sekjen. Wow, saya berarti sudah bertemu dengan orang yang tepat ya hari ini. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk spesial ini, untuk Majalengka sendiri gimana? Atau Pak Andri ini memang secara umum atau mungkin hanya khusus di Majalengka aja? Spesial? Ya, sebenarnya kalau IFTA itu kan selalu nasional. Jadi kita tidak bicara untuk per wilayah, tapi ada tim-tim kita untuk wilayah. Kalau sekjennya sekjen nasional. Jadi nanti kita bikin acara-acara untuk kita ngembangin Majalengka. Kemarin udah kan waktu tahun Januari 2019. Berarti sudah berjalan berapa lama nih? Udah setahun. Kita Sudah baru ulang setahun. tahun kemarin. Loh, Baru terima kasih loh saya nggak diundang. Iya. Iya, betul. Sudah Karena ngelihat 1 tahun. budget juga, Pak. Oh iya baik. Ya udah. Nggak bercanda kok. Kebetulan Nggak apa-apa. waktu dulu itu dilibatkan, saya baru sebatas karena putra daerah. Kemudian kita acaranya berjalan, kita datangkan 150 perusahaan tour and travel datang ke Majalengka. Pada Tahun saat 2020 ya, 2020 Januari Februari. Oh oke, Januari Februari berarti sebelum si virus itu menyerang ya? Oh pas virus, berarti bulan Januari. Iya Januari belum berarti. Oke, Pak Andri, tapi walaupun memang secara general, universal dan lain-lain gitu, tapi tetap ya hati Majalengka kan. Oh iya, saya tinggal tetap di Majalengka. Tinggal tetap di Majalengka. Alamat di mana Pak? Off the record. Off the record, oke. Ya sudah. Baik Pak Andri, karena memang kita ada di Majalengka, hati tetap Majalengka. Oh, iya. Saya di sini juga sudah kedatangan satu sosok, ya. Ini adalah salah satu pengelola, salah satu wisata yang ada di Majalengka, ikonik banget.
Ya kan Pak? Dan Bapak juga udah jalan-jalan kan ke sana? Oh, Sudah iya, mereview betul. juga kan? Tadi saya Ya lihat VT. kebetulan memang kita sebelum kita podcast saya selalu akan datang dulu. Selalu akan datang untuk dulu ya. melihat perkembangan sampai sejauh mana. Baik, clue-nya bagaimana perjalanan tadi menuju ke salah satu sana, ya. Tempat wisata yang ikonik yang Majalengka banget. Tadi gimana Ya. perjalanannya Pak? Pertama dari sisi jalan kan kita melihatnya dari ada 3A kalau di dalam pariwisata. Oke, A yang pertama. A ini itu atraksi. Oh, yes. Nah, kedua adalah accessibility. Oke, Terus ketiga? yang ketiga adalah amenities. Baik, yang pertama gimana? Kalau dari pertama atraksi ya, atraksi atau nanti kita bicarakan Langsung setelah itu bicara aja ya. Ya ya. udah deh kalau begitu. Penjelasan dulu baru kita analisis ya. Baiklah kalau Begitu. begitu. Saya sering banget jalan-jalan ke salah satu wisata yang ini Pak. Oh, Bahkan iya, iya. dulu zaman saya masih unyu-unyu putih abu, aduh tua banget ya. Itu saya masih yang jalannya tuh juge-juge, saya udah sering ke sana. Ujug-ujug bukannya itu lagu. Iya lagu sih. iya. Tahu lagu juga ya? Berarti Bapak suka dangdutan kalau gitu. Oh. Oke, bagus. Nah, saya sering ke sana dulu. Nah, pas sekarang itu memang udah beda banget, udah lebih indah, lebih terawat, lebih terlihat Ya, banget saya dikelola. lihat sih ada perkembangan sih. Betul, banyak sekali perkembangan. Tapi nanti kita akan bahas juga kekurangannya apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dievaluasikan, dan hambatannya mungkin apa saja ini harus segera dicurahkan ya. Siap, Baik. nanti saya bantu setelah Baik. nanti kita gali dulu. Baiklah, karena kita akan mereview seluruh destinasi wisata yang ada di Majalengka dan salah Siap. satunya kita sudah kehadiran Pak Dede. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, Teh Nisa. suaranya. Teh Nisa, Mbak Nisa Pak atau Dede. Dek Nisa. Asik, tapi saya tadi panggil ibu terus, saya udah ibu-ibu Iya, iya. kayaknya. Oh, Bu Nisa ya? Iya. Saya lebih Mbak- senangnya dibilangnya Mbak Nisa. tante sih Ya. sebetulnya. Untung bukan Burita. Oh, Nanti kenapa tuh? salamnya sore ini Burit. Wah, burit bener juga sih ya. Jadi kalau sekarang Bunis begitu Bunis ya. ya. Pak Dede apa kabar? Sehat Teh Nisa. Alhamdulillah, segeran sekarang ya. Alhamdulillah. Baik. Sejak kapan Bapak memutih, Pak? Sejak dunia semakin gelap, Pak. Semakin gelap, jadi harus diberikan sentuhan-sentuhan putih Ya. biar terang. Siap. Pak Dede apa kabar Pak Dede? Sehat? Apa kabar para layang sekarang? Alhamdulillah sehat Teh Nisa. Iya. Terima kasih diundang di podcast ini yang luar biasa nih di Majalengka. Pertama kali ya. The one di and only ya, Majalengka on Air. Wise. Welcome to our Keren, studio, keren. Majalengka Iya. on Air. Benar-benar keren ya, luar Oke. biasa. Kurang dingin mungkin AC-nya Pak Dede? Cukup dingin. Cukup Hati dingin. ini yang nggak dingin. Jangan Destinasi ngomongin yang hati. semakin terkapar ini ya. Kalau ngomongin hati, iya. nanti saya semakin mencurahkan. tidak dingin ya. Oke. Para layang gimana Siap. sekarang? Udah bisa dibuka? Bang? Buka sejak sebetulnya udah lama ya. Buka tutup paling seneng. Oke, kayak Tapi lagu alhamdulillah di Januari 2021 ini sampai sekarang belum tutup lagi. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah protokol kesehatan. Baik, Ya, berarti ya, memang ya. syarat dan ketentuan masih Betul, berlaku ya. Protokol kesehatan. Tapi saya Dan kita agak-agak juga- dingin nih, Pak Dede, Pak Andri ngopi dulu. Oh, iya. Di Tampi. Siap. Iya. Enak sekali ya kalau podcast sambil minum. Iya dong. Karena Kopinya kita butuh siapa ini? kehangatan. Ini kopinya siapa ini? Ini kopinya Teh Nisa. Teh Oh, Nisa iya, yang iya. bikin. Kita ngopi dulu. Keren. Iya. Aduh, sampai ada bunyinya gitu ya. Oke. Luar biasa Baik. ya. Jadi tadi protokol kesehatan memang harus tetap ya, pastilah itu mah. Itu salah satu syarat ya. Setiap destinasi dan itu juga anjuran dari Kemenparekraf. Setiap destinasi dimanapun seluruh Indonesia harus menerapkan hal tersebut. Baik, kalau Protokol jam kesehatan. buka gimana? Jam buka Kalau sekarang? jam buka itu sudah ditetapkan Dari jam? 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau weekend? Kalau jam 5 malamnya enggak? Malam enggak ya? Malam sebetulnya enggak. Enggak. Weekend aman? Weekend aman. Jam sama ya? Jam sama Oh, gitu. oke, oke. Iya. Oke, yang datang masuk ke destinasi para layang itu kira-kira jumlahnya berapa? Sekarang Kalau- berarti saat ya. ini. Oh, yang dulu berapa, yang sekarang berapa? Ada penurunan? Paling ada tinggi berapa dulu? ada memang cukup berbeda ya. Signifikan banget ya, Pak? Sangat luar biasa. Cukup semuanya berdarah-darah berdarah-darah dan sangat berdarah mungkin sampai Luar darah biasa. titik penghabisannya. Jadi Kita dulu harus paling berjuang. tinggi nih presentasi atau mungkin jumlah pengunjung dulu. dalam 1 bulan itu bisa 4.000 sampai 6.000. 4.000 Satu sampai bulan. dengan Itu yang sekarang apa? Yang Yang dulu. dulu. Yang dulu, Dulu. 4.000. Kalau sekarang Kalau udah sekarang gimana? sangat jauh. Jauh ya. Berapa Sangat persen jauh. penurunannya? Kalau dibilang 50% mungkin juga belum ya.
sangat di bawah itu. Bisa Dan itu rata-rata destinasi seperti itu. Dan ini perlu terobosan-terobosan dari pengelola. Ya, seperti yang saya lakukan juga sama. Seperti yang tadi disampaikan sama Kang Andri, atraksi. Betul. Sesuai dengan tema destinasi itu apa, ya kita juga mengangkat olahraga dirgantara. Seperti itu. Ya, untuk musim sekarang di November sampai dengan April kita lebih fokus ke olahraga dirgantara karena memang musimnya, artinya anginnya memang Anginnya datang lagi dari depan. Bulan apa Pak? Itu November sampai di April. April. Nah di sisanya Walaupun hujan ya? Kalau justru hujan bagus hujan kalau di Majalengka. Saya baru tahu kalau Harus ada hujan. Jadi tidak terlalu panas, arah angin itu jadi bisa dari arah utara, dari arah landing. Bukan masalah adem, kelembaban. kelembabannya. Jadi ternyata aman. berpengaruh. Ya, Karena kelembaban harus itu tabrakan ya. Angin itu nabrak dengan perlayang. betul. Kelembaban itu bisa menentukan arah angin. Oh gitu, saya baru Arah tahu. angin, kecepatan angin semakin ekstrim, dua arah ini selatan utara itu semakin ekstrim juga. Baik. Udara, Baik. kecepatan angin. Baik, gitu. Pak Dede, dengan segala drama yang terjadi di saat pandemi ini, Iya. ada nggak sih peran pemerintah yang dirasakan pada saat Ada. kendala kemarin? Apa? Apalagi saat ini promosi sudah mulai dilakukan. Betul. Ini kan ada dengan beberapa stasiun TV gitu kan ya, sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya berterima kasih juga untuk pemerintah daerah di Sparwood dalam hal ini berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan, melakukan promosi. Kami hargai dengan kelebihan dan kekurangannya tentunya ya, gitu. Tapi kami apresiasi. Terus di sisi lain juga tuntutan bukan nasional ya Kang Andri, internasional bahwa Oh iya, Iya. protokol kesehatan itu harus dijalankan menjadi Betul. jaminan kenyamanan si pengunjung untuk datang. Protokol kesehatannya gimana nih? Betul. Pasti nantinya itu. Iya, dan juga berpengaruh Ya, kepada kelangsungan betul. si wisata ini gitu Betul. ya. Karena kalau misalkan ada yang dilanggar, siapa tahu nanti ditutup. Aduh, jangan Ya, sampai. seperti itu. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka juga memberikan bantuan berupa alat-alat untuk masalah ini, untuk terkait protokol kesehatan. ini. Berupa apa saja yang diberikan Ya, kalau boleh tahu Pak Dede? seperti tempat cuci tangan, disinfektan, hand sanitizer, terus juga masker, nah, yang berkaitan dengan itu saja. Oke Pak, ini saya mau menarik juga ya ini kalau di Ya. para layang itu ya. Yap. Atraksinya yang kan sebenarnya atraksi utama adalah sport tourism ya. Jadi Betul. artinya Ya. mau tandem di situ. Betul. Itu harganya sudah berubah kah atau sekarang masih? Kita menyesuaikan dengan tempat lain. Kita pernah 350.000 ya. Waduh, Betul, awal-awal tandem itu Ternyata, 350.000 waktu itu. tapi diprotes juga Terlalu rendah. terlalu rendah gitu. Akhirnya kita sesuaiin 450.000. Baik. itu pas 50 yang 450.000 Para layang. untuk para layang. Kalau Untuk gantole, gantole? ya, itu 550.000. oke. 550.000. Si penumpang landing sudah bisa balik lagi. Jadi biaya seperti itu sudah bisa nyampe lagi ke atas, artinya ada kendaraan yang memang untuk mengangkut dia. Oh, karena Ada dari tempat fasilitas. landing ke Ya. atas tuh lumayan. Jauh, berapa kilo ya? Sebetulnya Sekitar nggak sampai ya 3 kilometeran lah. iya, tapi mungkin karena manjat, agak nanjak Ya, kan, itu yang melelahkan Pak. Ya, Kita di minggu kemarin sudah mulai dengan tata kelola baru untuk tandem ini. Jadi di landing, anak-anak landing kita arahin mereka dapat penghasilan dari ojek landing. Oh, Ya, jadi masyarakat di situ. memang memanfaatkan Ya, juga ya masyarakat setempat. Tapi untuk- kita juga nanti bina ojeknya itu nggak sembarangan ojek. Oke. Artinya pakaian juga harus rapi. Harus menjual ya, Pak ya. Harus menjual. Iya, Jangan iya, sampai iya. kesan si penumpang ojek itu atau si yang tandem itu saya dibawa sama mamang-mamang. Gitu. Oke. Tapi kita tetap eksklusif. eksklusif. Jadi mereka mengenakan apa? Betul. Nanti kita ini baru ya tata Oke, kelola baru. Kita akan mereka
kasih seragam, ID card dan lain sebagainya, Oke. gitu. Atau mungkin juga kita kasih semacam belangkon ya, Boleh, bukan boleh, belangkon, boleh. apa Adat ya, pakaian ikat adat. kayak begitu. Betul, betul, Mungkin betul. seperti gitu. Bisa, Ya, bisa. Artinya Bisa menjadi kenangan ya kalau betul, Ah, gitu. Oke. Ada juga nggak nanti ini sebagai salah satu review juga Iya. ya adalah kalau nanti di sana ada satu fasilitas pelayanan foto nggak di situ? Fasilitas pelayanan Foto. Foto Foto- sekali jadi. Ya. Oke. Atau kemungkinan seperti itu. Dan Kita akan bina seperti itu. Terus juga kita akan sewain GoPro. Oh, Sewain ada saya. GoPro, kita kasih dalam bentuk memory card. Oke. Gitu. saya lagi kasih ide lagi bahwa Siap. kalau bisa itu buat sertifikat, Pak. Ada. Oh. Udah ada. Ada. Jadi Oke. pulang dari situ dapat sertifikat, dapat foto. Dapat foto, dapat dengan sertifikat. hanya 450. 450. 450. Ya. Wah. Kalau GoPro itu belum termasuk kalau GoPro. Oh, Mohon GoPro maaf. ya? Kalau GoPro belum. Mohon maaf Pak Andri sudah pernah coba belum? Saya belum karena waktu itu saya mau naik itu katanya harus si Ini layangnya harus SL. Jadi saya nggak bisa itu, nggak boleh saya. Ukurannya Kalau- harus Nah, saya gitu. rasa ini adalah salah Ini satu untuk ngeles. untuk tandem itu Ya. ada ukuran maksimal. Oh, ukurannya maksudnya berat, berat badan. badan. Berat Oke. badan. Berat badan itu paling 105 kg. Pak Andri mohon maaf berapa berat badan? Nah. Aman masih? Oh masih aman. Masih aman. Berarti masih aman, Tapi masih yang bisa ya? terpenting ini, yang terpenting 80 kg. Iya. Tapi nggak mampu lari nggak bisa juga. Oh, emang syaratnya harus bisa lari? Harus bisa lari. Harus lari Mohon maaf, karena ini- kan pada kalau nggak- saat take off Kriteria larinya Kalau ini apa? diseret nih? bisa Pak. Diseret. kemarin ada kejadian gini. Diseret. Gimana gimana? Ada menarik kemarin. Pernah lihat IG para layang nggak? Iya. Saya posting Eh? tandem peserta tandem paling seru. Kenapa Teriak. dikatakan seru? Teriak? Dia teriak, Ya. saya takut. Oh oke. Iya. Ketika di atas dia Bukan, Pak mau tandem, Iya. dia bilang saya takut. Saya takut. Oke. Anak-anak ngecandain, diangkat, ditarik. Oh, oke, langsung terbang paksa. Terbang seret. Oke. Dan sampai berapa menit ya, di atas itu teriak-teriak. Teriak gimana? Masih saya takut. Heeh. Tidak, saya terbang gitu. Enggak, saya takut. Oh, teriak. Coba nanti lihat di IG para layang. Boleh. Siap, siap. IG Instagramnya apa Pak Dede? Para layang Majalengka. Para layang eh, Majalengka. _official. Oke, baik. Ya. Kang Dede ini ada yang menarik lagi. Enggak, saya cerita dulu yang Oh, Oke, belum kan, selesai. belum selesai dah. Oh, ini belum Benar selesai. nih. Oh, masih ada episode selanjutnya. Oke. Itu kan takut ya. Takut? Datang ke take off. Ya. Gimana? Saya pengen lagi. Oh. Jadi artinya setakut-takut itu paling ekstrim ya, paling ini tegang ya. Ternyata setelah itu mereka nagih. Iya. Ya Menariknya olahraga seperti ini seperti itu. Nah, ketakutan Pak Andri. awal dulu. Iya. Ya. Semacam Gimana, orang Pak? disuntik sekali suntik pengen lagi. Aduh. Ini. Tapi tidak ada suntik-suntik di para layang ya, Pak. Nggak kayak tadi Tahu, ya. Pak, takut suntik ya. Nggak kayak tadi ya, kabur. Oke, Pak Dede, Vaksinasi. Siap. balik lagi nih ke perekonomian masyarakat sekitar. Apakah terbantu? Tentu saja ya sebetulnya. Tapi sejauh ini apa yang dirasakan oleh masyarakat setempat di bidang perekonomian? Sama dengan sebetulnya ya kehadiran destinasi itu bisa membantu masyarakat sekitar. Ya, bersinergi itu yang paling penting. Saya juga pengen seperti Bali ya Kang Andri. Ada yang melukai pariwisata, Iya. preman di sana yang ngamuk. Wah. Bener nggak? Betul, Kang Andri? betul, Kalau di betul. Bali seperti itu. Iya. Ada yang melukai pariwisata, premannya yang ngamuk. Karena apa? Sudah merasa ketergantungan dengan pariwisata. Iya, dan merasa memiliki Majalengka ya. ya, merasa memiliki, merasa dihidupkan. Ya, Gitu dengan pariwisata. Baik. Saya pengen juga Majalengka seperti itu dimanapun gitu. Ya. Tapi yang terpenting adalah sinergi di masyarakat sekitar, pelaku-pelaku wisata di situ, dan itu yang sulit dilakukan di kita Oke. itu. Tapi berbicara tentang tadi melukai pariwisata, salah satunya mungkin kita pernah atau sering mendengar adanya Ya. pungli. Betul. Nah, apakah terjadi di para layang, Pak? Pungli nggak? Nggak ada, Kalau aman di- ya? Aman ya. Kalau Baik. saya amati sih memang aman. Aman. ya. Baik, tadi ada salah satu A dari 3A itu adalah accessibility. Bagaimana? Ya. Sebenarnya atraksi masih atraksi belum masih selesai. belum selesai. Boleh. Nah, Iya. Atraksi nanti. Atraksi dulu. Pertama kan tadi bulan bulan apa? Ini Oktober, nggak November. dilanjut dengan pesan-pesan setelah pesan-pesan berikut nggak ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ya, enggak ada. Nanti biar yang editing aja ya. Belum ada Siap. sekarang nanti. Belum, ada. belum. Iya. Dari Lanjutkan. bulan apa? Bulan November. ya? Dari bulan November November sampai sampai dengan April. April, ya. Ya. Itu kan secara rutin acara-acara olahraga yang banyak. Nah, Ya. di luar itu atraksi apa yang harus dilakukan, yang sudah dilakukan oleh
pengelola para layang ini agar tetap menarik dalam sepanjang Betul, tahun. betul. Ya, sebetulnya saya juga pernah mencoba ya semacam sewa parasut ya, parasut mainan. Parasut mainan. Ada parasut mainan untuk RC kayak begitu ya Kang Ari. Terus juga sebetulnya pengen juga ada sih semacam kegiatan lomba ya, bukan lomba, layangan seperti itu ya. Oh iya, layangan ya. Festival layangan. Festival layangan di Tapi para setelah layang. dicoba, disurvey, Pak, ini terlalu kenceng anginnya gitu. Oh, jadi nggak bisa. Ada saya datengin dari Garut ya. Iya. Coba disurvey di sini. Pak, kenceng banget ini. Jadi terus juga harus stabil anginnya Iya. itu. Karena Harus angin stabil. Majalengka karakternya memang gelebug ya Pak. Ya. Ada istilah baru ya kalau itu ada angin gelembung, Betul, angin gelebug kalau Majalengka tuh. angin puyuh, Iya. masuk angin masuk ke sana. Bisa. Atau mungkin Pak Andri punya masukan nih, kira-kira atraksi apa yang tepat? Ya, sebenarnya tidak perlu harus Ya. atraksinya itu berhubungan dengan angin karena Betul. yang menjual ada di para layang angin juga. Ya. Tadinya saya pengen dalam satu tema Kang Andri. Para layang sebagai tempat kegiatan yang memang memanfaatkan angin. Saya pengen sesuai dengan tema itu. Oke. Saya berharap teman-teman yang setiap destinasi memiliki tema masing-masing, tidak lepas dari itu kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam satu tema, sehingga tidak ada istilahnya benturan antar Baik. destinasi. Boleh. Iya. Jadi Majalengka saling mengisi gitu kan. Bisa saja misalnya dengan festival baling-baling ya, Ya, itu menarik atau festival misalnya apa ya, atraksi budaya tapi Betul. budayanya wilayah sana Iya. atau Bisa. entah apa yang bisa membuat orang menarik. Baik. Pokoknya saya tuh berharap bahwa selain yang angin itu yang besar dan Betul. dipakai untuk sport Ya. tourism, nah bulan-bulan berikutnya harus diisi dengan Ya. jadi mungkin kira-kira Pak Dede bikin acara semacam Event lah. event Baik. acara event setiap bulan apa. Oke, kalau saya boleh saya mewakili sebagai pengunjung nih Pak Dede ya. Ini kayaknya MC juga nih kayaknya. Oh, iya. Bisa lah di kontak ya. Manajer tolong. Pak Dede, saya mewakili sebagai pengunjung nih. Ya. Ketika saya datang ke para layang, kemudian saya tidak mau tandem, takut atau mungkin karena kocek saya nggak cukup, Ya. gitu ya. Kemudian apa yang bisa saya dapatkan? View yang ada di situ memang alami begitu ya. Ya, betul. Apakah ada inovasi mungkin akan membuat sesuatu untuk view yang baru? Siap. Saat ini ada perubahan-perubahan beberapa bulan terakhir ini ya, di akhir tahun 2020 ini saya lihat karena keterbatasan lahan kalau Ya. pengelola, kita tidak punya lahan hanya untuk digunakan parkir dan take off. Kedai-kedai di sana Ya. sekarang membuat, Kang Ri lihat ya, Iya, ada banyak perubahan. Oke. sih. Ada gazebo Oh. gitu, ada, coba dicek di IG Boleh. Ada itu yang- ada Saya perubahan. akan cek IG Terus sekarang nih. ada gazebo, ada tempat-tempat lainnya juga, terus warung-warung tertata lebih rapi gitu. Mereka dengan kemampuan yang ada, mereka membuat tempatnya gimana caranya lebih nyaman, lebih menarik lagi. Baik, Jadi baik. ketika siang, kalau para yang malam juga asik ya. Oke. Bisa Kalau lihat malam Majalengka, lebih. bisa lihat Majalengka di saat pergantian dari siang ke Iya. malam. Bisa lihat sunrise. Pas itu jam sunset. 4:30. Biasanya Baik. jam 4:30 itu 5:30 bukan 4:30. Lampu-lampu di kota itu mulai nyala. Mulai nyala dan terlihat dari atas itu indah Ya, begitu ya. Pak? sangat indah. Baik. Nanti sampai set malam ada terasa perbedaan Iya, iya. gitu. Nah, Iya. di tempat-tempat atau kedai-kedai yang ada di para layang itu kita asik ngelihat ke bawah. Oke. Sambil ngopi atau apa gitu. Baik. Jadi Ya. bisa juga kita bikin semacam paket yang pagi hari atau Bisa. Kita lagi sore hari Betul. gitu ya, ataupun nanti malamnya hari. Ya, kita lagi mau coba untuk bikin paket pagi ya. Paket pagi kita sediain makanan Kopi. kecil dan sebagainya. Saya pernah coba teman-teman yang dari vlogger kayak gitu ya, teman dari Jakarta, itu Parbud yang ini. Saya jamu mereka, wah Pak asik ya pagi-pagi. Iya, emang beda ya. Ya, makan tapi jangan di lebih sana. dari jam 5. Oh.
Kalau jam Harus 5 jam berapa idealnya? harus Jam 5. subuh. Harus subuh di sana. Subuh di sana. Subuh di sana. Serius Subuh di Pak? sana. Kayaknya harus Betul. nginep deh. Setengah 5 di sana. Harus subuh di sana. Jadi matahari pagi itu asik. Oke, memungkinkan ya kalau kita ngecamp di sana? Kalau ngecamp kita lagi coba atur lagi, cuman kita pernah hitung-hitung kosnya gede juga. Lumayan. Karena kita nggak, kalau untuk kebutuhan air ngecamp itu lumayan Kang Andri ya, Tenisa. Jadi akhirnya jatuhnya itu mahal kalau ngecamp di Paralayang. Ya. Kita pernah ya untuk 75 orang satu toren habis. Wow. Satu tangki yang 6.000 liter habis. Kendalanya Itu air kayaknya- berarti Pak? Air beli. Kendalanya air berarti Pak Andri salah satu. Air kalau di kita Oke, air. oke. Oke. Pak mahal banget di sini. Karena air yang Air. bikin mahal. Kalau angin banyak kita, kalau air beli mohon maaf Banyak. gitu. Jadi Terus kalau saya idenya gini Pak, memang atraksi ini memang kita butuhkan ya. Atraksi yang bisa melihat view dan sebagainya kan, Ya. ada acara-acara lain, pertunjukan-pertunjukan bisa juga dilakukan dengan topik yang mungkin disesuaikan dengan Ya. topik anginnya itu. Kita rencananya ada live music juga nanti Nah, di itu setelah musim penghujan jarang kita munculin lagi live music itu. Oke, sudah boleh Pak, mohon maaf. Kayak untuk kecil-kecil Tapi bisa. kadang-kadang mentok juga ya Mentok kalau juga. ada Iya, ini. iya. Untuk Balik lagi kecil-kecil ke- lah bisa lah, Kak. Karena kan Kecil-kecilnya. kalau di sana kan nggak begitu banyak kan ya. Betul, karena kita balik lagi kepada Ya. kebijakan pemerintah ya pada saat Ya. ini. Boleh enggak jadi Ya. bingung. Saya ingin mengulang seseorang yang datang ke Paralayang. Kalau saya suka nyetel lagu-lagu yang sore ya, oldies kalau gitu. Baik, kelihatan Pak Dede kelihatan. Ada orang yang gini kan, Andri. Iya. Duduk di yang pesona Indonesia itu Baik, ya. iya, Duduk iya, di situ, terus Ada lagu? datang ke ruang informasi. Iya. Pak, makasih. Oh. Kenapa Pak? Saya kesini cuma mau dengerin musik. Oke. Asik. Jadi Sore hari itu. merenung, menikmati alam, Betul. terus ada lagunya jadi Rata-rata ngerasa seperti menjiwai. itu. baik, baik, Seperti baik. itu. Baik, Jadi baik. kalau saya harus waktu jam segini saya harus nyetel lagunya yang seperti gimana. Baik, baik. Ada seperti Bisa itu, kirim-kirim lucu. salam Ya. juga mungkin nanti Pak. Oh, nanti di radio itu. Oh, bisa ya, baik. Baik Di Pak radio Dede, itu. terima kasih ya. Jadi Siap. ada satu lagi nih. Ini Oke. intinya di kesimpulan dari untuk accessibility. Apa namanya tadi? Atraksi. Saya sarankan Pak Dede untuk membuat semacam questionnaire. Oh, siap. Untuk diajukan Untuk pengunjung. Kira-kira sebenarnya apa sih Keinginannya, kebutuhan masyarakat pada mereka ya. umumnya? Ya. Iya. Ambillah misalnya 100 Questionnaire Sampel ya. Sampel ya. responden, kita bentuk wawancara ataupun nanti hanya formulir Ya. supaya kita tahu pasar yang terbesar untuk ke sana Betul. tuh mau menikmati alam saja, Ya. musik Ya. atau si atas Betul. yang lain gitu. Baik. Ini Ya. yang kita ingin, sebenarnya kita sudah bicarakan ini Ya. untuk Betul, ke depan betul. kita harus bikin dulu setiap destinasi, mungkin untuk ke teman-teman destinasi yang lain buatlah kuantifikasi dari apa sih target market mereka yang umum Ya. mereka Baik, pengen datang situ, apa yang Betul. ingin dipuaskan. Ya, Karena harapannya ketika harapan datang ke apa situ datang? mau lihat apa sih Terus atau pengen kalaupun gimana? perlu ada koreksinya apa dari seluruhnya. Iya. Walaupun misalnya kebetulan saya reviewer untuk destinasi wisata, ya kita ada, cuman kita kan harus tahu detail customer kita ya. Baik. Nah ini step pertama adalah atraksi, yang kedua adalah Accessibility. accessibility. Accessibility Bagaimana? pada dasarnya memang problem di Majalengka ini accessibility itu masalah jalan. Jalannya Betul. masuknya tidak terlalu banyak kendaraan yang bisa masuk. Baik. Dan Kendalanya gimana kalau melihat jalannya posisi terlalu Paralayang? lebarnya terlalu kecil. Berarti kurang diperluas. Kalau kira-kira diperlebar itu memungkinkan nggak? Nah itu kembali kepada pemerintah. Pemerintah kan yang memiliki kemampuan, memiliki dana, memiliki semuanya, kekuatan politik itu ada di pemerintah. Baik. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa saja untuk diperlebar untuk masuk ke arah sana. Bukannya sudah ada ya jalan yang Ya. sudah cuman masih dalam proses atau gimana ini yang jadi. Itu mungkin harus Didiskusikan. disurvei ulang ya. Survei ulang, ya. Survei ulang karena ternyata si tanahnya itu sangat labil. Iya. Iya. Nah itu. Betul. Nah yang jelas kalau kami dari sisi IFTA itu kan para kebanyakan yang akan menjualkan itu. Jadi akhirnya kami ini memilih target market untuk masuk ke sana. Untuk rombongan tidak mungkin saya bawa yang mobil Bis. besar-besar.
Baik. Jadi paling mobilnya elep paling atau kalau nggak high-S ya. Yang menyesuaikan dengan kondisi Menyesuaikan jalan kondisi juga ya, jalan. Pak Andri. Nah, itu yang kita lakukan. Cuman mungkin setelah tadi ada accessibility, mungkin perlu pada saat aksesnya perlu diperindah, Pak. Iya. Setiap jalan Betul, masuk betul. ke sana, entah itu bunga-bunga, sebenarnya sudah ada yang di bawahnya. Iya. Ada bunga-bunga dan kemudian tolong diperhatikan kebersihan. Iya. Oke, Saya juga- sejauh ini analisa Pak Andri dari IFTA kebersihannya sepanjang jalan itu ya bagaimana? masih, cuman perlu dipertingkatkan aja. Maksudnya Baik. dari segi bunga, dari Iya. segi orang tuh melihat dimanjakan secara mata. Iya, betul. Itu dari accessibility, kemudian sebenarnya masalah kecil besar itu tergantung nanti kami akan menjual paketnya ke arah target market sesuai dengan segmennya. Terus yang berikutnya juga dari sisi amenities itu sebenarnya sudah ada beberapa di pinggir-pinggirnya untuk nginep juga, atau kalau Iya. perlu ada kalanya kita siapkan desa yang dekat situ Iya. Homestay. homestay. Bisa jadi. Sudah ada belum Pak Dede? Homestay ada, Ahan. Iya. Cuman mungkin belum begitu banyak ya. Ya, harus dipersiapkan Ya, dari tapi, standar pelayanan homestay. sebetulnya karena di Paralayang itu di sampingnya kan ada Paraland. Iya. Itu bisa juga Bisa berkolaborasi juga ya bisa sebetulnya. berkolaborasi. Baik, tapi ngomong-ngomong ini semakin panjang obrolan kita, semakin menegangkan, kita harus rileks ngopi lagi Pak. Ngopi lagi. Saya juga jadi menemani dua opa-opa keren ini ya. Dianggap Opa-opa sangat Korea. tua. Sangat tua ya. Ya, senang sekali karena ngopinya bertiga. Saya ditemenin oleh Pak Andri, Nah. oleh Pak Dede, luar biasa. Karena kalau tadi saya tidak salah dengar, Pak Dede sedang ada di acara langsung ke sini begitu. Iya. Jadi mementingkan kita berdua, Pak Andri. Bukan sebenarnya menghindari. Baik. Menghindari untuk disuntik Baik. vaksinasi. Kembali suntik mensuntik ya menjadi topik. Nah, saya lanjut ya bahwa nanti tadi kan harus ada kolaborasi ya Pak. Iya. Betul. Saya sarankan supaya memang topik utama untuk pembahasan kali ini dan mungkin menjadi ikon utama di daerah kawasan wisata itu Ya. adalah Paralayang. Tapi Paralayang saya sarankan supaya bisa mengkolaborasi seluruh destinasi wisata yang daerah situ. Iya, betul. Ya, kayak Bersinergi ya. sinergi itu. Dalam bentuk apa? Bisa juga dalam bentuk DMO, Destination Management Organization. Oke. Artinya membuat semacam organisasi kawasan wisata yang akan mengelola. Selain dia bisa memasarkan, berhubungan baik dengan para tour and travel yang akan menjual, juga bisa melakukan mengorganize teman-teman, bahkan saling bantu untuk bikin paket bareng-bareng. Setelah dari Paralayang, betul. Paraland, ke Sidamukti, Curug Sempong, Iya. Gili, Gigili, River Gili, Tubing. River Tubing, ataupun mungkin ke Desa Mati. Iya. Betul. Desa Mati bisa menjadi satu destinasi juga. unik juga. Iya, orang juga penasaran. Apa sih terkenal viral di Majalengka Desa Mati? Betul, gitu. betul. Nah, itu Siap Pak Dede ya. Iya, siap. siap. Menjadi bapak wisata untuk daerah Sidamukti ini. Memang penting sekali. Saya sempat ngobrol juga sama Kang Andri. Sekalipun potensi kecil apapun, tapi kalau disambung menjadi satu kekuatan Betul. di kawasan, dan itu penting sekali dalam satu organisasi, dalam satu ikatan menjadi satu kawasan. Saya pernah dengar dari Disparbud sendiri akan membuat semacam kawasan. Saya sering dengungkan kawasan wisata Gunung Panten menjadi satu kawasan, menjadi satu manajemen. Nah, ya mungkin harus disepakati bersama manajemennya seperti apa, sehingga potensi-potensi yang ada itu bisa dijual, menjadi bisa menarik, dan orang tidak perlu kemana-mana lagi. Iya. Gitu, menghabiskan harinya di satu kawasan itu. Iya. Dan juga menarik, ingin sekali juga seperti itu. Betul. Atau memungkinkan nggak sih Pak kita ketika masuk gerbang yang di bawah itu, itu kita udah satu karcis Betul. bisa ke sini, Harusnya- ke sini, harusnya ke sini seperti gitu. itu. Seperti di kota perusahaan, Pilihan itu. ya kayak di Betul. Dufan kan itu paket Iya. perusahaan mau paket sendiri-sendiri. Betul. Itu bisa bisa. dibikin beberapa pilihan paketnya A, B, C. Jadi sebenarnya gitu ya. tiket kawasan bisa di depan, Pak. Betul. Iya. Jadi Nggak udah di perlu harus gerbang depan di- gada-gada. Betul. Sudah ada yang jaga tiket. Jadi nanti tinggal diarahkan nih ada ini. Mudah-mudahan bisa satu paham. Ya, Di termasuk tes. mungkin di tiket yang pertama itu sudah ada pelayanan. Anda membutuhkan tour guide Asik. betul. yang bisa berbahasa Inggris, Betul. bahasa Belanda, bahasa Jepang, Betul. Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ya. Kemudian PR-nya balik lagi ya, SDM-nya sudah siapkah gitu. Nah itu nanti kita bisa dengan adanya DMO ini atau Destination Management Organization per kawasan, Ya. ya itu bisa mereka adakan dari luar ke dalam harusnya.
Yeah. Jadi hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh manajemen destinasi secara lokal, entah itu paralayang, Curug Sempong, Ya. kebun binatang, itu bisa dihandle oleh DMO itu untuk mengurangi kekurangan, Luar termasuk biasa. accessibility, mobilnya kurang dia yang ngadain dan sebagainya. Betul, ini obrolan kita memang sudah sangat jauh sekali, tapi harapannya ini tidak hanya sekedar dikemas dengan obrolan, tidak hanya sekedar tajuk rencana, tapi memang bisa terrealisasi ya. Walaupun mungkin ekspektasi kita kemana nih, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Minimal kita menjadi inspirasi. Betul. Acara ini memberikan inspirasi kepada orang-orang pengambil kebijakan, Betul. pelaku pariwisata, Yes. pelaku industri-industri lain, pendukung, entah itu t-shirt atau entah itu kuliner dan lain-lain. Nah, Betul. Bisa Betul. akhirnya menyatu satu ide. Betul. Ngomong-ngomong t-shirt nih, ini ada nggak sih ketika kita udah dari para layang, kita ada semacam buah tangan, entah itu kerajinan tangan handicraft atau makanan khas. Oleh-oleh itu penting ya sebagai Betul. kenangan Penting, betul. dari ketika si pengunjung pulang, ketika mengenang suatu barang, melihat Iya. suatu barang, terkenang dengan apa yang Betul. pernah dia alami berwisata ke suatu tempat. Kebetulan di kita kurang juga tempat untuk counter ya, counter untuk seperti itu karena tadi keterbatasan lahan. Oke, ini salah satu hambatan Pak. Ya, salah satu Catat. hambatan juga. Tapi saya berharap para pemilik warung itu juga bisa menyediakan, karena beberapa waktu yang lalu ada yang menyediakan seperti itu. Tapi karena situasi COVID memporak-porandakan Betul, kita, ya betul. akhirnya hilang. Buyar sudah. Buyar semua. Baik. Selain Saya itu berharap- hambatan apalagi Pak? Hambatan yang mungkin ingin disampaikan sebagai menjembatani dari hambatan yang Bapak alami selama ini. Bersinergi semua pelaku wisata, pengelola di sana. Saya berharap bisa bersinergi dan untuk memajukan ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama. Betul. Memahami seperti itu penting, Sepakat, Pak. saya kira. Betul. Gitu. Ya pengen nanti ke depan ada semacam MOU bersama, juga diskusi bersama, karena seperti yang tadi saya sampaikan, sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh sebuah wilayah, kalau disatukan menjadi suatu kekuatan. Betul. Dan tergantung kita mengemasnya tuh bagaimana, Betul. menjualnya Iya. bagaimana gitu ya Pak. Mudah-mudahan ke depan destinasi di Majalengka lebih baik lagi, Amin. bisa bersinergi satu dengan yang lain. Saya juga lakukan untuk ke destinasi lain seperti itu. Nah, ke depan Disparwood juga rencananya membuat semacam spanduk atau baligo yang mencantumkan destinasi-destinasi yang ada di Majalengka. Jadi nanti orang penasaran, ini Pak di mana? Ini Pak di Betul. mana? Gitu. Iya. Saya sampaikan ke Bu Kabid bikin seperti itu, dan memang sudah ada rencana untuk membuat spanduk tersebut, sehingga dari sini, dari satu destinasi dia akan kemana dengan melihat Ya. spanduk itu Betul. baliho itu. Selain itu juga mungkin ada petunjuk dari jalan, dari beberapa Iya, jauh tuh. wisata para Oh, layang, iya. belok kiri gitu. Misalnya ya. mulai dari Kadipaten udah Iya. digiring tuh Pak. Iya. Ada 1 Betul, kilometer betul. lagi menuju Paralayang. Betul. Terus jadi orang tuh naik mobil juga langsung terbawa, belok ke Nah, Paralayang. bisa Ya. betul. Bisa Tapi seperti sejauh itu. ini memang ketika saya mohon maaf ya Pak ya, ketika saya bekerja di luar kota, itu ada nih Majalengka Paralayang ya gitu. Gitu Jadi ya? memang udah ikonik, Paralayang ya Majalengka ada Paralayang gitu nih Pak. Siap. Tapi dulu waktu itu pernah mendapatkan penghargaan apa Pak waktu itu? Ya, tahun 2019 Ya. kita dapat anugerah pesona Indonesia. Betul. Untuk Kategori wisata olahraga dan petualangan. Itu juara 1. Betul, Pak Andri, mohon maaf saya mau Juara sombong 1. dulu, saya pegang trofinya waktu itu Di ya. saya? Iya, merinding, saya bangga sekali. 2019. Ternyata itu Jawa Barat yang pertama kan, Andri. Betul. Jawa Barat pertama dapat trofi tersebut. Selama mengikuti API, ternyata baru Majalengka yang betul. Luar biasa. yang dapat juara 1 itu. Ya. Oke. Saya juga kaget ketika 59,4 Bapak ya. Tersingkirkan ya Sisanya berarti orang ya lain. nominasi-nominasi. Dari 6 nominator, ya 6 nominator ya. Betul. 59,4 kalau 0,6 itu ya.
kita yang pegang, sisanya dibagi sama orang lain. Oh, iya. Wah, Tapi memang Persentasenya itu. Majalengka itu sangat luar biasa. Betul. Setiap tahun kita langganan. langganan selalu Selalu. bawa pulang award Luar begitu ya. biasa. Seharusnya memang pemirsa yang nonton acara kita ini Iya. bisa ikut atau bisa tertarik untuk datang ke Majalengka langsung. Betul, harus bisa mengapresiasi juga gitu. Apalagi sekarang udah Itu kan ada voting ya? baru dan lain-lain ya. Itu kan footing ya waktu itu. Iya, Oh, Fatih. Menarik ternyata saya mainkan itu para TKW jujur. Wow, mohon maaf memang ada link ke arah situ, Pak. Bukan. Atau gimana Saya ini? tag teman-teman atau orang-orang yang di luar Majalengka, di luar negeri, saya tag mereka di luar. Ya. Ternyata mereka rasa memiliki bangga Majalengka luar biasa. Wah. Luar biasa. Makanya komunitas-komunitas kayak KRM atau apa. Oh ya, Kang Ridwan ini. Komunitas Saksinya rantau tuh. Majalengka ya. Oke. Kang Ridwan Kang saksinya. Ridwan, luar biasa nih. Dia ikut hadir di acara API dulu. Ahan. Saya juga kaget dapat juara 1. Artinya ini spirit juga untuk Majalengka. Baik, baik. Spirit juga untuk Majalengka bahwa kita yang langganan dapat API itu. Baik, baik. Luar biasa potensinya, sangat diminati oleh orang lain. Saya juga harus Gimana hadir nih? terus ke sana. Oh iya dong, Pak Andri. Kalau perlu terbang ya. Harus terbang. Saya Tapi- akan menantang, saya akan menantang. Kita tunggu tanggal mainnya ya Pak Dede ya. Siap. Ketika Deg-degan nanti aja. sudah normal. Karena nanti seperti tadi Pak Dede sampaikan, setelah terbang nanti minta mau lagi. Iya. Gitu. Jadi mau lagi enggak ya kira-kira nih Pak Andri? Belum nyoba. Oh, belum nyoba. Oke. Nanti insya Allah lah. Baik, Pak Dede ini kan termasuk senior lah untuk Iya. pengelola pariwisata begitu ya. Di Majalengka ini seperti yang kita ketahui banyak sekali wisata-wisata baru yang bermunculan. Iya. Bukit Kananga, kemudian ada lagi yang baru dan Iya. lain-lain. Nah, ada yang ingin disampaikan gak nih untuk pengelola wisata-wisata yang baru mungkin untuk memotivasi? Ya. Teman-teman pengelola yang baru-baru, ya. Yang pertama adalah SOP Kang Adi. Oke. Yang harus dibuat sedemikian rupa SOP-nya seperti gimana sehingga tidak hilang arah baik pelayanan dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Pengalaman saya di Paralayang, oh ini SOP harus. Karena memang Baik. apa yang dipikirkan seorang pemimpin belum tentu diinformasikan secara baik kepada Betul. pelaksana di lapangan. Di sisi lain juga sebaik mungkin bersinergi dengan masyarakat sekitar, selalu menjaga sikap dan lain sebagainya sehingga Terutama senyum Pak. betul. Oke. Indonesia ini terkenal di Smile. dunia itu adalah Ramah. orang-orang yang ramah. Betul, Dan betul. Saya senyumnya modal, itu bisa. saya modal ke Paralayang juga senyum. Oke, Betul. senyum aja ya Pak ya. Oke, saya baru diputusin pacar semak senyum aja udah ya pokoknya. Kalau saya senyumnya harus tertutup. Kalau ngomong langsung kelihatan ontongnya. Saya tidak akan membahas itu Pak, tenang kayak senyum. Kemudian untuk mempertahankan eksistensi dari wisata itu sendiri, tips mungkin. Saya kira promosi harus ya. Oke, media sosial Harus apalagi media ya sosial. sekarang. Ternyata juga tidak mudah untuk Betul. bermedia sosial ya. Saya yang pegang admin ya. Oke. Saya Oh jadi langsung- ini admin di balik Paralayang official. Oh Saya yang sering pegang- posting tuh. Oh ini, oke. Saya pegang adminnya juga. Kalau ada Bingung gitu teman-teman Pak Dede kapan kerjanya? Saya tiap hari kerja. Oh iya tiap hari kerja ya, Artinya posting. posting terus baca Cari referensi. chatting dan lain Oh, sebagainya oke, oke. gitu kan. Ya itu promosi penting gitu kan. Apalagi dengan semacam IG yang punya followernya bagus. Betul, betul. Responnya juga bagus. Oke. Penting saya kira. Baik. Tapi ada lagi satu yang Apa penting itu? untuk mempromosi. Apa tuh? Membangun hubungan relationship channeling kepada perusahaan-perusahaan tour and travel di luar. Wah, Saya coba ini lakukan penting juga itu, nih. Kang Andri ya. Saya coba follow mereka gitu ya untuk di IG ya. Saya coba tag mereka Betul. juga gitu. Jadi bandel sedikit. Iya, Berusaha iya, untuk iya, Cuek bebek aja gitu. Ekspansi ya, Iya. tidak apa-apa. meraih atau Betul, betul. engagement kalau bahasa Iya. Inggrisnya. Jadi nanti apa orang tuh merasa Ini karena kan Ifta nih. terus, Nah, ini Ifta nih bisa dibantu nanti sama Oh, Ifta. harus, Gitu. harus, oke. saya Saya kira sempat orang kemarin. Majalengka. Nah, saya kemarin ya. Beruntung ya nyelip ada orang Majalengka di Ifta nih. Saya kadang-kadang gini Kang Andri ya. Ya. Cuek bebek gitu. Save japri Iya. atau kirim postingan ke Ya. dia. Mau marah mah enggak. Iya. Enggak, Mak. Tapi saya yakin enggak gitu ya. Enggak lah. Malah dibantu. Betul. Pak, makasih udah di
dikasih informasi. Betul. Ternyata mereka juga menunggu. Tidak semua pelaku atau pemilik tour and travel itu memang tahu informasi pariwisata di Majalengka. Kadang-kadang gini. Artinya harus cuek bebek juga. Iya. Betul. Jadi kita tuh kadang-kadang menghimpun, Pak. Jadi tour and Itu travel itu bagian dari strategi marketing sebetulnya, betul. Pak. Menghimpun informasi. Ya. Siapa tahu nanti kalau ada permintaan ke Majalengka, Ya. ini program paket udah ada. Nah, ambil. Betul. Kita udah siapin aja dulu. Baik, Ya. terima kasih Pak Dede. Siap. Satu pertanyaan lagi, Pak Andri. Dari Siap. 3A ini, menurut analisa Ifta dan juga seorang Pak Andri ini, dari segi mana-mana sudah mereview nilai 1 sampai 10 untuk para layang. Kalau kita lihat dari 3 itu, saya rata-ratakan 8. 8 semuanya. Cukup puas Pak Dede? Kenapa nggak Kemarin 11? bilangnya 9. Karena untuk podcast Ayo. turunin satu. Tapi Ayo, gini, ini memang pelit nilai ya, Pak kalau- Andri pelit begini, nilai hari Pak, ini. Kalau kita ngasih nilai yang tertinggi, nanti Bapak nanti tidak Cukup puas begitu ya? nanti tidak mau improve lagi. Mendingan Oke. kita kasih di bawahnya. Pertanyaannya, supaya lebih naik. kenapa kemarin 9 sekarang turun 8 kok Bapak tidak konsisten? Apa yang kebetulan berubah gitu? betul. Yang 9 yang bilang Apa? beliau Ini- sendiri. Kalau saya belum. Ini on air, Pak. Ini on air. Netizen mengetahui ini Pak. Ini mohon on maaf. air, Pak. Oke. Bapak bilang kemarin Saya suka 9. mereka sudah debat Oh, yang lagi. 9 itu ukuran saya, Pak. Bapak Oke. mau berantem di mana, Pak? Pak Andri, saya tambah kopinya Pak. Sudah. Oh, sudah. Baik, obrolan ini sangat luar biasa, Siap. sangat berat sekali. Terima kasih Pak Dede, sukses terus untuk Baik. Pak Dede, sukses juga untuk para layang. Nanti sesegera mungkin saya akan main ke sana. Siap. Kalau situasi sudah normal kembali, saya akan ajak rombongan-rombongan teman-teman. Siap, harus itu. Oh, harus Nah. pastinya ya. Pak Andri, terima kasih, reviewnya sangat luar Sama-sama, biasa. makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada obrolan yang memang kurang puas, bisa lah japri-japrian untuk ketemuan di luar dari forum Ya, ini ya. siap. Terima kasih sudah mampir di studio Majalengka On Air. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah dulu dong. Dadah ya. Dan tepuk tangan Terima untuk kasih, Majalengka On Tenisa, Air dan podcast tim. Majalengka On Air. Betul, di review destinasi Ini yang wisata pertama. Majalengka. Iya. Episode pertama nih. Oke. Ya, thank you ya.